Shalom. Hari ini kita akan menemukan Injil Lukas pasal 22. Teksnya ayat 14 sampai 23. Dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 14 sampai 20. Yesus makan bersama-sama perjamuan Paskah dengan murid-muridnya. Paragraf yang kedua ayat 21 sampai 23. Yesus berkata tentang tangan orang yang menyerahkannya. Kesimpulan hari ini, ketika tiba saat Yesus duduk makan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia janji bahwa tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka sambil berkata, "Inilah tubuhku." Kemudian dibuatnya dengan cawan sesudah makan sambil berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku." Namun juga berkata, "Tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini." Ajaran tentang Allah yang pertama, Yesus sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum ia menderita. Dan ia janji bahwa tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kedua, Yesus memberikan contoh tentang sakramen perjamuan kudus dengan roti dan cawan dan berkata, "Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Ketiga, Yesus berkata tentang orang yang menyerahkannya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, rasul-rasul makan Paskah bersama-sama dengan Yesus dan makan roti dan minum anggur yang Yesus memberikan kepada mereka. Kedua, tetapi di sana juga ada bersama tangan orang yang menyerahkannya dan ada celaka bagi dia. Ketiga, murid-murid Yesus mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, tetap bersama-sama dengan sesama sambil makan bersama-sama, berdoa bersama-sama di dalam Yesus. Ya, kebersamaannya di dalam makan bersama-sama, doa bersama-samanya. Dengan itu kita harus menjadi sekeluarga. Kedua, usaha akan mengikuti sakramen perjamuan kudus. Ya, sakramen perjamuan kudus itu sudah diteladani oleh Yesus, sehingga kita harus mengikutinya dan harus memperingatkan pengorbanan Yesus. Dan kita juga harus mengorbankan diri sesuai dengan Yesus. Ketiga, introspeksi diri supaya tidak menjadi tangan yang menyerahkan Yesus di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, memang Yudas Iskariotnya menyerahkan Yesus dengan menjual dengan beberapa perangnya. Namun, kehidupan sehari-hari kita juga kadang tidak menjual Yesus. Bagaimana? Kita harus introspeksi diri tentang itu. Jadi, praktik hari ini mengikuti sakramen perjamuan kudus dengan hati rindu dan sukacita, dan mengundang sesama yang perlu menguatkan hubungan di dalam Yesus untuk makan bersama-sama. Menjadi satu, menjadi sekeluarga, itulah juga salah satu arti sakramen perjamuan kudus. Kita juga harus usahakan tentang itu dengan sesama dan dengan orang-orang yang ingin mengenal Yesus. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.